semuanya, ada yang tahu nggak sih kira-kira hari ini kita ngapain? Yap, bener banget, sesuai video di awal tadi, kita akan praktikum garnish. Yuk langsung aja ke videonya. Yuk kita cari tahu dulu apa sih itu garnish. Garnish pada suatu hidangan adalah untuk memberi daya tarik serta keindahan pada suatu hidangan tersebut. Pengertian garnish adalah hiasan yang digunakan untuk makanan maupun minuman yang umumnya bisa dimakan dan dibuat sedemikian rupa, sehingga menunjang penampilan suatu hidangan sekaligus menggugah selera makan seseorang. Saat praktikum, jangan lupa untuk memakai sarung tangan agar tangan kita terlindungi. Alat yang digunakan yakni ada dua pisau. Yang pertama ada slicing knife, yaitu pisau untuk memotong, dan yang kedua ada pisau garnish. Kemudian ada gunting, dan yang ketiga ada talenan atau cutting board sebagai wadah untuk memotong. Dan yang keempat ada baskom atau wadah plastik besar untuk menaruh air dan garnish yang akan direndam. Kemudian untuk bahan, yang pertama ada 2 buah tomat segar, pilih yang masih segar dan tidak terlalu lembek saat ditekan. Yang kedua ada 2 buah wortel, di sini saya pilih yang ukurannya sedang dengan bentuk bagian bawah lebih ramping dan bagian atasnya sedikit lebar untuk memudahkan membentuk. Yang ketiga ada 2 buah mentimun, ukurannya sedang, yang masih segar, tidak terlalu muda dan tua. Dan yang keempat ada 1 batang daun bawang berukuran lebar pada bagian hijau daun bawang. Yang kelima ada 2 buah cabai merah dengan ukuran besar dan masih segar tentunya. Untuk pembuatan bentuk garnish yang pertama yakni bunga mawar dari kulit tomat. Cara membuatnya, kupas kulit tomat secara perlahan, namun jangan sampai putus. Setelah selesai dikupas, pegang salah satu ujung kulit tomat, lalu gulung ke dalam secara perlahan-lahan, hingga membentuk menyerupai sebuah kuncup mawar. Dapat dilihat seperti ini, tara! Untuk bentuk garnish yang kedua, cara membuatnya, gunakan tomat dengan ukuran yang agak besar, belah tomat menjadi 2, potong mulai dari ujung pangkalnya, pisahkan dari biji tomat, kemudian di sisi tomat iris kembali, lakukan seperti pada video. Dan selesai, cantik bukan hasilnya? Untuk garnish selanjutnya menggunakan wortel. Cara membuatnya seperti sebelumnya, jangan lupa untuk selalu mencuci wortel terlebih dahulu, kemudian kupas kulit wortel menggunakan peeler atau alat pengupas. Karena di sini saya tidak ada, saya menggunakan pisau yang biasa digunakan untuk memotong. Setelah dibersihkan dan dikupas, ambil bagian bawah wortel, kemudian iris agak meruncing membentuk kelopak. Setelah jadi seperti ini, jangan lupa masukkan ke dalam wadah yang sudah diisi air supaya bentuknya lebih mengembang dan cantik. Selanjutnya garnish keempat membentuk bunga matahari menggunakan wortel bagian atas yang ukurannya lebih besar. Kemudian diiris membentuk kelopak menjadi 2 susun. Setelah itu, bentuk bagian bunganya dengan mengiris tipis-tipis agar lebih mudah dimasukkan ke dalam kelopak yang sudah dibentuk. Kemudian, beri lubang di tengahnya. Lakukan sampai selesai.
Setelah jadi akan membentuk seperti ini. Kemudian jangan lupa masukkan ke dalam wadah yang sudah diisi air supaya bentuknya lebih mengembang dan lebih cantik. Selanjutnya memasuki garnish kelima menggunakan mentimun. Di sini saya menggunakan mentimun ukuran sedang. Kemudian cara membuatnya, kita bentuk mentimun ini menyerupai huruf V pada kelopaknya. Setelah membentuk huruf V, kita lepas kedua bagian. Nah, kemudian kedua potongan timun ini kita sayat tipis-tipis menjadi 3 lembar. Kemudian rendam dalam air dingin agar kelopaknya lebih merekah dan cantik. Lalu garnish ke-6 masih menggunakan mentimun, membentuk kipas. Cara membuatnya, yang pertama potong timun menjadi 2 bagian, kemudian iris pinggiran timun menjadi tipis-tipis. Setelah itu rendam dalam larutan air garam, tunggu hingga beberapa menit. Setelah direndam, maka tekstur timun sudah tidak kaku lagi, dan lipatlah satu persatu bagian membentuk kipas. Setelah selesai, rendam ke dalam air dingin agar lebih merekah bentuknya. Lanjut garnish ke-7 menggunakan daun bawang. Cara membuatnya, potong bagian ujung daun bawang menggunakan gunting. Setelah semua ujungnya sudah digunting, gunting perhelai menjadi beberapa bagian. Setelah semuanya sudah dilakukan, rendam kembali ke dalam air dingin. Masuk ke garnish 2 yang terakhir menggunakan cabai merah. Di sini saya menggunakan yang ukurannya besar untuk membentuk bunga dari cabai. Cara membuatnya, cabai yang pertama dibuka terlebih dahulu, kemudian keluarkan bagian cabai tengahnya. Setelah itu rendam ke dalam air dingin dan lanjut cabai yang kedua. Cara membuatnya, potong menjadi 4 bagian, jangan sampai merusak bagian tengahnya. Setelah itu rendam ke dalam air dingin agar lebih merekah bentuk bunganya supaya cantik. Ini adalah hasil akhir dari praktikum garnish hari ini. Semoga bermanfaat dan